Hai keluarga Sehat Q, balik lagi di Reaction Q Video bersama saya Dr. Riwijaya. Hari ini kita mau bahas review lagi scene kedokteran, tapi karena udah sering nih kayak yang berbau-bau drama, kita coba review satu yang genrenya komedi. Ya, di sini ditentangin buat nge-review scene-nya Mr. Bean. Kita coba lihat ya, let's do it. Oke. Oke. Oh, oke, jelas. Oke, ini kondisinya settingannya lagi di ruang operasi ya. Jadi sudah pakai gaun steril, semua masker sudah tutup, sarung tangannya juga steril. Tidak mungkin diperbolehkan untuk kita membuka-buka maskernya kita karena di sini ruangan steril. Kalau kita sekalinya buka, ruangannya langsung berubah jadi tidak steril karena kita ya bernapas mengeluarkan segala macam kuman, virus yang mungkin kita punya tapi kita tidak sadari. Jelas tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Dan saya nggak tahu itu kenapa si selang napasnya barusan dicopot. Kemungkinan biasanya kalau pasiennya sudah tidak sadar, dia akan dipertahankan kayak gitu. Mungkin baru mau mulai dibius pasiennya di sini ya. Dibilangnya tadi kondisinya adalah ada perdarahan karena luka tembak kalau nggak salah dibilangnya. Yang kecurigaannya bisa kena ke limpanya. Di mana limpa tuh sebenarnya banyak pembuluh darah. Jadi kalau dia kena di sana, perdarahannya bisa heboh banget. Ya. Oke. Biusnya karena lihat Mr. Bean. Oke. Oke, biasanya kalau di settingan IGD bukan menunggu hasil X-ray. Biasanya sebelum dia masuk ke ruang operasi pasti kita sudah periksakan dahulu X-ray-nya, kecuali di fasilitas yang sangat terbatas banget yang kita nggak punya tuh. Fasilitas X-ray ya udah kita bawa langsung ke ruang operasi tanpa ada X-ray-nya. Tapi rumah sakit sebesar ini harusnya sih di X-ray dulu baru dibawa ke ruang operasi. Dan ini semua perawatnya barusan dipanggil keluar karena ada kegawatan. Kondisi realistisnya sih nggak kayak gitu ya. Karena di setiap OK pasti ada dokternya, ada perawatnya, ada tim yang ngurusin peralatannya. Jadi masing-masing OK punya timnya masing-masing. Tidak pada tempatnya untuk kita tarik semuanya satu tim semua keluar dari satu ruangan sehingga pasien di sini siapa yang ngurusin? Kan nggak bisa begitu. Sekarang cuma tinggal Mr. Bean ya, ini jadi Mr. Bean yang ngurusin pasiennya sendiri nih. Oke. Ya, jadi harusnya sih tidak seperti itu ya. Paling tidak minimal ada 2 orang yang bisa memperhatikan. Satunya misalnya dokter yang anestesi karena dia yang membius gitu kan, pasien sudah dalam kondisi terbius. Harusnya ada dokter anestesi yang memperhatikan di sini dan mungkin ada satu perawat yang bantu kalau misalnya dokternya perlu sesuatu. Dan kalau di tempat kerja yang selama saya pernah alami sih, pintunya di ruang operasi biasanya pintu otomatis. Jadi itu kan pada dokternya pada megang-megang gagang pintu itu dibuka tuh. Kalau ada sekali aja yang nggak pegang pakai sarung tangan steril, kemungkinannya sudah terkontaminasi. Setiap orang yang pegang, jadinya tangannya tidak steril lagi. Harusnya sih biasanya ada sensornya, terus dia akan terbuka otomatis kayak pintu-pintu di mall lah kurang lebih. Nah, ngapain nih Mr. Bean-nya? Oke. Oke, ini sering banget ya kita tonton di scene-scene kedokteran manapun. Clear, dia mau memberikan shock listrik untuk orang yang biasanya gangguan irama jantung yang sampai tidak ada nadinya. Pada kasus yang tidak ada nadinya, harusnya pasiennya di RJP. RJP itu yang seperti ditekan itu 30/2. Pada kasus ini kita tidak lihat ya, kemungkinan karena genrenya komedi saya tidak akan singgung terlalu berlebihan, tapi harusnya pasien yang akan di shock, dia akan di RJP terlebih dahulu. Sampai semuanya sudah siap, sudah tinggal ditaruh, baru RJP diberhentikan, kita shock. I'm clear, you're clear, everybody clear. Clear semua, baru di shock, lanjutkan lagi RJP-nya. Jadi kondisinya tadi kayak gitu, harusnya nggak kayak gitu ya. Nggak mungkin didiamkan begitu saja. Kalau tidak ada nadi, harus di RJP. Ya, terus dia buka kantong. Aduh, nggak steril juga itu jadinya. Pakai masker. Iya. Nggak boleh ya makan di ruang operasi ya. Di luar. Aduh. Lah, malah ketemu pelurunya dia.
Wow. Oke, biasanya kalau kita di ruang operasi ada benda seperti peluru yang masuk, itu biasanya dia akan menyebabkan banyak kerusakan karena peluru kecepatannya tinggi, dia ada putarannya segala macam, dia menyebabkan biasanya pembuluh darah sekitarnya banyak yang terkena gitu lah. Kalau kondisi dia bisa mencopot pembuluh darah pelurunya begitu saja tanpa melukai pembuluh darahnya, ya syukur. Cuman kondisi realitanya kemungkinannya tidak. Kemungkinannya kalau dia mencabut benda asing di situ pasti akan terjadi perdarahan karena dia masuknya secara paksa dan kecepatan tinggi. Kita perlu ada klem pembuluh darah yang besar-besarnya, kita coba evakuasi, kita coba jahit, kalau perlu kita jahit pembuluh darahnya supaya tidak perdarahan yang hebat. Kalau dikeluarkan begitu saja, biasanya sih nggak mungkin kayak gitu sih ketemuannya di ruang operasi. Ini ngapain ini? Oke, pasiennya juga nggak mungkin tiba-tiba gerak-gerak kayak gitu ya. Kalau gerak-gerak kayak gitu berarti obat biusnya kurang efektif, harus disesuaikan lagi. Makanya harus ada dokter anestesi yang standby on the spot untuk mengatur apa perlu ditingkatin lagi dosis obatnya apa gimana. Orang yang sudah dibius tidur biasanya tidak akan merasakan apapun, tidak akan ada reaksi apapun. Demi mencari sebuah permen. Aduh, udah kena darah. Dicuci pakai NaCl. Ayo, nggak boleh gitu ya. Tadi peraturannya satu, nggak mungkin kita boleh makan di ruang operasi. Yang kedua, dia pakai berbagai macam alat medis untuk kebutuhan yang apa ini, kayak makan permen gitu kan, nggak pada tempatnya. Apalagi permennya baru jatuh ke rongga badan pasien lain, itu kan sudah terkontaminasi, harusnya tidak mungkin dimakannya. Ini karena versi lucu-lucuannya kita terima aja lah. Tadi yang alat yang dipakai untuk si Mr. Bean yang ambil permen itu namanya klem bengkok. Biasanya untuk bisa membantu kayak bantu jepit jaringan atau pembuluh darah supaya dia berhenti perdarahannya sementara waktu. Untung pasiennya nggak kenapa-napa nih. Oke, tiba-tiba jadi perdarahannya heboh nih kata nih. Oke, flatline, EKG-nya menunjukkan flatline tuh. Oke, protokol kalau itu untuk namanya Advanced Cardiac Life Support (ACLS) adalah kalau pasiennya tiba-tiba monitornya keluar asistol, tidak ada nadi di gambaran EKG-nya, kita harus cek lead-nya dulu. Lead-nya terpasang apa nggak, jangan-jangan lead-nya copot. Karena kalau lead-nya copot, ternyata dia ritmenya normal, kita listrik gitu misalnya, atau kita RJP nggak pada tempatnya. Kita harus cek lead-nya. Kalau memang lead-nya masih terpasang ya berarti tidak ada nadinya, harus di RJP segera nih pasiennya. Kebetulan sekarang perawatnya semua tidak ada yang sigap untuk nge-RJP pasiennya, jadi salah ya kalau per protokol tidak seperti ini. Harusnya langsung dibantu yang RJP. Iya. Selesai. Balik langsung. Dapat irama jantungnya, balik lagi langsung. Oke, jadi yang terakhir itu nggak realistis sama sekali ya. Jadi kalau kita mengeluarkan benda asing dari rongga tubuh siapapun gitu misalnya, biasanya irama jantungnya sudah bermasalah, tidak akan berhubungan secara langsung, jadi nggak kita keluarin tiba-tiba irama jantungnya jadi normal gitu. Kemungkinan ada penyebab yang sudah menyebabkan dia gangguan hemodinamik, misalnya kehilangan terlalu banyak darah gitu, sampai dia jatuh, ritme jantungnya berubah juga. Yang perlu kita selamatkan, misalnya tadi perdarahannya banyak dibilang, berarti kita perlu transfusi, perlu kita kasih cairan yang banyak. Tidak dengan cara kita ambil pelurunya terus tiba-tiba ritmenya balik, itu tidak realistis. Oke, jadi overall scene-nya ya cukup cukup merefleksikan, cukup menyenangkan sebenarnya. Bukan secara medis, kita nggak secara terlalu medis ya. Kalau per protokol banyak yang miss di sini. Kalau misalnya pasien ini tidak ada denyut nadi, hadapan tempatnya kita harus RJP pasiennya untuk menggantikan denyut jantungnya.
Tadi pada saat yang pasiennya ada yang kegawatan di ruang lain, semuanya ditarik. Kondisi tidak seperti itu. Kalau ada pasien yang sudah dibius, biasanya tidak akan bereaksi sama sekali kalau kita lagi operasi. Kalau iya, berarti obat biusnya harus dinaikin. Oke, sekian dulu buat scene kedokteran kali ini. Genrenya komedi, jadi kita bawa happy-happy aja. Kalau ada scene-scene kedokteran lain yang keluarga sehatku semua pingin dokter review atau dokter komenin dong ini bener apa enggak, boleh tulisin di komen di bawah atau chat langsung ke tim sehatku-nya. Oke, see you again next time.